Kenneth pada Sian Turnip dengan NIM 210101191300098. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas rekayasa nilai, yaitu adalah 25 Avenue dan Union Pacific Grade Separation. Yang pertama, latar belakang. The Chicago Region Environmental dan Transportation Efficiency atau CREATE dan Illinois Department of Transportation sepakat untuk meminta perusahaan infrastruktur Amerika HNTB Corporation untuk melaksanakan value engineering study di 25 Avenue dan Union Pacific Railroad Grade Separation di Bellwood dan Taman Melrose, negara bagian Illinois. Tahapan value engineering. Sesuai dengan aturan FHWA atau Federal Highway Administration dan regulasi Illinois DOT atau Department of Transportation, maka tahapan value engineering yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan awal pekerjaan. 2. Pengumpulan informasi dan review. 3. Analisa fungsi, analisis biaya, dan identifikasi risiko proyek. 4. Menampung ide-ide untuk proyek. 5. Evaluasi ide-ide yang ada. 6. Mengembangkan ide yang terpilih. 7. Mempresentasikan hasil rekomendasi ide. 8. Pengimplikasian ide dan rekomendasi. Rekomendasi tim Value Engineering. Tim Value Engineering mempunyai 17 ide untuk proyek ini, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk pengerealisasian dengan kemungkinan menghemat biaya hingga $1.713.000 dari hasil evaluasi kinerja dan biaya. Fase informasi. Deskripsi proyek. Tujuan program dari CREATE adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan transportasi penumpang dan untuk peningkatan operasi jalan raya di area metropolitan Chicago, sembari juga mengurangi dampak buruk untuk lingkungan operasi kereta api pada masyarakat umum. Untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan transportasi penumpang secara signifikan, maka yang akan dilakukan oleh tim VE adalah perkembangan 4 bagian koridor, termasuk meningkatkan jalur struktur yang ada, melakukan double tracking atau triple tracking pada jalur tertentu, pemasangan sistem sinyal yang baru, atau peningkatan dari sistem yang sudah ada, dan selanjutnya penambahan komponen dan peningkatan lainnya yang berpotensi. Proyek ini akan memisahkan kelas antara Jalan 25 Avenue dan kereta api Union Pacific. Proyek ini disponsori secara lokal dari anggaran penduduk di Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25 Avenue adalah jalan arteri 4 jalur perkotaan dengan lalu lintas harian rata-rata 19.000 dan 2040 yang diproyeksikan sebesar 20.000. Fasilitas Jalan Rel Union Pacific atau UP memiliki 4 trek yang melintasi 25 Avenue. UP Proviso Yard berlokasi sekitar 790 kaki arah lintas barat. Tujuan dan sasaran proyek teridentifikasi adalah mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan keamanan, meningkatkan sistem operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan persimpangan Grand Street. Kendala proyek teridentifikasi. Ada banyak kendala proyek yang ditemukan. Salah satunya adalah menghindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas rel, kendala lapangan, jadwal proyek, akuisisi tanah, relokasi tanah, akses ke bisnis lokal, koordinasi antar pemangku kepentingan, tawaran iklan, estetika dari dinding penahan, dan lain-lain. Potensi resiko terhadap cakupan, jadwal atau biaya teridentifikasi. Yang ditemukan ada beberapa, tapi secara singkatnya adalah pembebasan lahan, rencana iterasi perencanaan, batas waktu pendanaan atau ancaman dari peminjaman, kendala ruang untuk dinding penahan, studi limbah khusus, Nikor, selokan dan air di desa Bellwood akan berada di bawah jembatan dan tidak mudah diakses. Beberapa akuisisi real estate hanya memiliki komitmen verbal dan lain-lain. Studi VE dan tim sumber daya
mengidentifikasi harapan dan tujuan untuk lokakarya sebagai berikut. Tinjauan independen proyek, jadwal dan biaya, konfirmasi desain, penghematan biaya, meminimalkan gangguan lalu lintas, dampak yang lebih kecil ke lingkungan, dan tentukan aktivitas jalur kritis. Pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Tim studi FE meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan sebagaimana tertulis di dokumen lingkungan. Pengguna adalah seorang yang akan menggunakan proyek tersebut atau mengelolanya. Pemilik adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mendanai proyek. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang secara finansial terpengaruh oleh proyek, terpengaruh oleh perubahan kebiasaan, atau peduli tentang lingkungan proyek. Kebutuhan dan keinginan. Tim studi VE mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Dengan kebutuhan adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan dipaksakan oleh berbagai pengguna. Keinginan adalah fungsi yang tidak mutlak diperlukan dan harus dipenuhi jika biaya bukan merupakan faktor. Kebutuhan terlampir, yang salah satunya adalah meningkatkan mobilitas, meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan sistem operasi, melindungi pengguna, melindungi pekerja, menjaga jadwal proyek, dan lain-lain. Keinginan adalah mengurangi pemeliharaan, meminimalkan keterlambatan pengguna selama konstruksi. Perkiraan biaya dan analisis biaya. Analisis biaya mengurutkan komponen konstruksi berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip bahwa 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% item biaya teratas. Berikut adalah fase ide kreatif dari tim FVE. Di antaranya adalah ENV 1, pertimbangan akses tinjauan lingkungan untuk Cozy O'Brien dan Combine Metals untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. ROW 1 mengembangkan jadwal untuk pembebasan tanah, ROW 2 mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan tanah, dan fase-fase ide kreatif lainnya. Fase evaluasi. Potensi penghematan biaya, awal dan masa depan atau siklus hidup. Meningkatkan operasi dan memelihara mobilitas. Tidak ada pelanggaran terhadap kendala yang divalidasi. Memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan pengguna, pemilik dan pemangku kepentingan, teknik penilaian dan pengalaman, dan lain-lain. Fase pengembangan. Gagasan untuk pengembangan. Gagasan dari setiap evaluasi yang memiliki peringkat ide 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan. Lembar kerja pengembangan disiapkan untuk setiap gagasan. Dalam beberapa kasus, informasi tambahan untuk pertimbangan desain juga disediakan dalam format lembar kerja pengembangan untuk dipertimbangkan. Diskusi dan catatan rencana kerja value engineering. 1. Fase prastudi. Sebuah panggilan konferensi pralokarya menjelaskan harapan awal untuk studi FE. Harapannya bersifat umum dan meminta FE untuk mengatasi masalah desain, termasuk rute jalan memutar potensial. Tentukan jadwal lokakarya, pertimbangkan metodologi lokakarya, rencana kerja ditinjau, dan lain-lain. Tahap informasi. Yang pertama, selamat datang dan berikan penjelasan singkat kepada anggota tim tentang metodologi dan materi lokakarya VE, presentasi proyek oleh tim desain, identifikasi tujuan dan kebutuhan, identifikasi dan validasikan validasi batasan oleh Ed dari Hancock atau Village, identifikasi harapan untuk lokakarya FE, identifikasi item resiko, tinjau dan verifikasi model kinerja dan biaya, identifikasi pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Fase analisis fungsi. Menentukan dan mengklarifikasi fungsi proyek, identifikasi fungsi, tentukan nilai fungsi terhadap biaya, tinjau daftar harapan, dan identifikasi ketidaksesuaian fungsi untuk studi. Fase kreatif. Pertama, dorong semua anggota tim untuk menyarankan ide, lihat diagram peta, laporan, dan rencana, identifikasi tujuan kreativitas, log ide-ide untuk referensi item untuk referensi tim untuk mendorong boarding spring, periksa kembali untuk memverifikasi fungsi atau tindakan yang tidak diinginkan, dihilangkan, atau dikurangi. Fase evaluasi. Sortir dan kelompokkan gagasan, saring, uraikan kembali dan jelaskan saran, nilai gagasan berdasarkan peningkatan kinerja, jika perlu identifikasi dan kriteria evaluasi bobot dengan teknik seperti paired comparison,
Pertimbangkan proses multilangkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberi peringkat gagasan sebagai proposal untuk pengembangan. Fase pengembangan. Bagikan dan diskusikan lembar kerja utama, terutama tab pengembangan ide, validasi desain dengan operasi dan rencana konseptual, gunakan model lalu lintas, laporan analisis, atau rencana awal jika tersedia. Ringkas rekomendasi dengan atribut kinerja dan biaya. Fase presentasi. Memberikan rekomendasi kepada manajemen, mempersiapkan laporan awal dan memberikannya kepada manajemen, menyiapkan laporan akhir berdasarkan keputusan untuk setiap rekomendasi, tindak lanjuti dengan manajemen setelah peninjauan laporan akhir mereka. Ini adalah ringkasan ide-ide rekomendasi yang ada dari sebelumnya. Untuk yang pertama ada NFV 1 dengan deskripsi ide ada terlampir, dengan perubahan biaya penjelasannya terlampir, perubahan pada performa terlampir, rekomendasi tim FE-nya juga terlampir, dan ditelampirkan juga keuntungan dan kerugian dari ide rekomendasi yang NFV 1 ini. ROW 1 juga penjelasan dari deskripsi ROW 1 terlampir, perubahan biaya terlampir, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir. Untuk ROW 1 ini tidak memiliki kerugian dan memiliki keuntungan, mempengaruhi jadwal penawaran, konstruksi, dan kegiatan kritis dapat teridentifikasi. ROW 2 dengan deskripsi terlampir, perubahan biaya dan perubahan pada performa dan rekomendasi tim FE terlampir, dan ROW 2 ini tidak mempunyai kerugian dan memiliki keuntungan, jadwal yang padat untuk implementasi proyek. SCHED 1 dengan deskripsi, perubahan biaya, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, dan SCHD 1 ini tidak mempunyai kerugian dan mempunyai keuntungan ditetapkannya komitmen dan ekspektasi bersama. SCHED 2 dengan deskripsi proyek, perubahan biaya, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian dan mempunyai keuntungan ditetapkannya tujuan bersama. SCHED 3 dengan penjelasan terlampir, perubahan biaya, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, dia mempunyai kerugian, kemungkinan tidak mengikuti waktu pemrosesan standar IDOT, tapi mempunyai keuntungan, tujuan bersama ditetapkan, dan pendekatan tim semakin kuat untuk pengiriman proyek. STM1 dengan rekomendasi ide terlampir, perubahan biaya, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian dan mempunyai keuntungan dapat mengurangi biaya, persyaratan penahanan, dan dampak yang dihasilkan dan desain yang ada tervalidasi. STM2 deskripsi, penghematan, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian, dengan keuntungan dapat mengurangi biaya, desain yang sudah ada tervalidasi, dan perhitungan di lapangan dapat dibenarkan bila terjadi sesuatu di lapangan. STM3 deskripsi, penghematan, dan perubahan pada performa juga rekomendasi tim FE terlampir, memiliki kerugian, kehilangan penggunaan area pembebasan lahan jika diperlukan penahanan, dan keuntungannya dapat mengurangi biaya bila tidak diperlukan penahanan dan mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang terjadi, dengan penghematan mencapai $1.232.000 US. STM4 deskripsi, penghematan, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, tidak ada kerugian, dan mempunyai keuntungan, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kemampuan pembangunan, dengan kemungkinan penghematan mencapai $24.000 US. STR2 dengan ide, deskripsi, penghematan, performa pada perubahan pada performa, rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian, dan mempunyai keuntungan, dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama, hingga $186.000 US. STR3A dengan deskripsi ide, penghematan, rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian, dan dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama hingga $271.000 US. STR3B dengan deskripsi, perubahan pada performa, rekomendasi tim FE terlampir, dan dia tidak mempunyai penghematan sama sekali. Keuntungannya, umur pemakaian lebih lama dan biaya perawatan berkurang, dan
IDOT, All Bridge Designer Memorandum, memungkinkan abutment semi-integral dipergunakan jika panjang jembatan keseluruhan kurang dari 550 kaki. Kerugiannya tidak ada. STR 3C dengan deskripsi ide, penghematan, perubahan pada performa, rekomendasi tim FE terlampir, dan potensi penghindaran biaya dari penghematannya, dengan kerugian shaft yang dibor akan lebih mahal dari tiang. Biaya tambahan diestimasi setelah rekomendasi geoteknikal sudah diterima oleh tim desain. Dengan keuntungan terlampir secara singkat adalah getaran dan kebisingan jauh lebih sedikit daripada pemasangan tiang. UTIL 1 dengan deskripsi proyek, penghematan, perubahan pada performa, dan rekomendasi tim FE terlampir, tidak mempunyai kerugian, dan keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama, desain yang sudah tervalidasi. STR 5 dengan deskripsi ide terlampir, penghematan, perubahan pada performa, rekomendasi tim FE terlampir, dengan kerugian membutuhkan tambahan dana, pembebasan lahan, dan mengurangi bangunan Cozy O'Brien yang terletak di kuadran barat laut Jalan Granny dan 25 Avenue. Dengan keuntungan menciptakan ruang untuk peralatan maintenance ke depannya agar mudah mengakses struktur. Pertama, untuk berikutnya adalah akses alternatif logam gabungan. Rekomendasi FE-NFV 1. Menentukan evaluasi ulang terhadap persyaratan NEPA dalam pembaruan, desain, akses fasilitas pertujuan ICAD. Kedua, pertimbangan akses untuk ROW UPPR. Rekomendasi ROW 12 adalah dari poin tugas tipikal IDOT atau FHWA adalah perbaruan terkait jadwal akuisisi, mencari undang-undang quick take, dan menggunakan tim dengan metode akuisisi prasertifikasi. Rekomendasi SCHED 2 mengadakan lokakarya peninjauan desain untuk mengurangi jumlah pengiriman desain. Rekomendasi STM 1 dan 2 secara konsisten menggunakan total area anak sungai dari 538 AC dalam analisis drainase bukan pada area pengembangan. Berikutnya, rekomendasi STM 3, tinjauan perhitungan drainase dan berpotensi menghilangkan penahan fasilitas, perkiraan penghematan sejumlah $1.232.000. Berikutnya, rekomendasi STM 4, sistem hilir membatasi aliran volume, tinjauan perhitungan, dan eliminasi lubang pembatas. Perkiraan penghematan biaya sejumlah $24.000. Analisis strukturnya, yang pertama, rekomendasi STR 2 atau struktur 2, penggunaan girder web sedalam 40 inci dikarenakan rentang utama lebih pendek, penghematan biaya bisa sampai $186.000. Yang berikutnya adalah rekomendasi 3A, memindahkan abutment selatan dan pier lebih dekat ke trek memungkinkan didapatkannya rentang utama yang lebih pendek. Perkiraan biaya sebesar $271.000. Berikutnya adalah rekomendasi 3C, penggunaan fondasi drill shaft untuk menghindari kerusakan pada bangunan di dekatnya dan menyediakan ruang lebih untuk utilitas. Analisis pemeliharaan struktur. Rekomendasi struktur 5. Pemisahan struktur dengan bangunan yang berdekatan menghambat proses maintenance struktur dan akses ke utilitas. Memperoleh hak jalan dan membangun akses jalan selebar 15 kaki. Penghematan biaya akan ditentukan oleh biaya perbaikan struktur termasuk perbaikan struktur setelah akses ke utilitas. Analisis pemeliharaan struktur dan akomodasi utilitas. Rekomendasi util 1, menentukan apakah COMED akan menghilangkan energi saluran listrik selama masa konstruksi. Kedua, menggunakan metode pemeliharaan jembatan yang tepat. Ketiga, menentukan lokasi layanan sementara selama masa konstruksi untuk semua utilitas. Saran terkait desain. Untuk SCHED 4, mengeksplor lebih jauh terkait kontrak konstruksi dan pengadaan penawaran. STR 1, implementasi konsultan peer review. STR 3D, memperpanjang jembatan untuk menyediakan akses ke gabungan storm sewer. Draft 1, meninjau pertimbangan penggunaan jalan utama dan akses publik. Draft 2, meninjau jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. ADA 1, trotoar harus memenuhi persyaratan desain ADBLR. Berikut adalah isi dari tim value engineering timnya dengan berbagai posisi yang ada dengan nama-nama terlampir. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih.